Didukung oleh Selamat menunaikan ibadah puasa. Sarung Al-Samsi. Selamat malam pemirsa, selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Prita Zeka. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia malam ini ke Istana Negara Jakarta. Sejak Selasa petang, sejumlah tamu undangan telah datang ke Istana Negara. Di antaranya Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wapres ke-11 Budiono, serta Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Tidak hanya itu, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga turut hadir di istana dan langsung disambut Presiden Prabowo Subianto. Menurut Seskap Teddy Indrawijaya, selain mengundang mantan presiden dan wapres, Presiden Prabowo juga akan mengundang sejumlah menteri luar negeri, ketua umum partai politik, serta sejumlah tokoh lainnya. Selain untuk mempererat tali silaturahmi antar tokoh lintas generasi, dalam pertemuan tersebut dibahas pula seputar isu strategis, termasuk kondisi geopolitik global. Presiden Prabowo akan meminta langsung pandangan dari sejumlah tokoh negara tersebut. Sejak tadi malam Bapak Presiden mengundang langsung seluruh presiden terdahulu, seluruh wakil presiden terdahulu, kemudian para menteri luar negeri terdahulu, termasuk juga para ketua umum partai politik yang di parlemen. Kemudian alhamdulillah hampir sebagian besar hadir. Tentunya ini nanti malam untuk berdiskusi, bersilaturahmi, saling bertukar pandangan. Bapak Presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira itu. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pertemuan sejumlah tokoh di Istana Negara malam ini, kita terhubung dengan reporter TV One Iman Fajar. Selamat malam Iman, apa saja pembahasan yang dibahas dalam agenda makan malam di Istana malam hari ini? Ya, selamat malam juga dan juga pemirsa. Saat ini kita akan menunggu bagaimana hasil dari pertemuan pada malam hari ini karena infonya ini beberapa saat lagi pertemuan akan selesai. Namun sebelumnya pertemuan ini memang tertutup untuk media, namun tadi kami sempat melihat bagaimana tokoh-tokoh yang hadir di Istana Negara pada malam hari ini. Tadi yang telah disebutkan bagaimana sejumlah mantan presiden dan juga mantan wakil presiden ini hadir di Istana Negara. Di antaranya adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian juga ada mantan wakil presiden di antaranya Yusuf Kala, Budiono, dan juga Ma'ruf Amin tiba di Istana Negara. Namun yang kurang mungkin adalah Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang dikabarkan tengah di luar kota. Namun di satu sisi anaknya Puan Maharani yang juga merupakan Ketua DPR RI hadir di Istana Negara. Selain mantan presiden dan juga mantan wakil presiden, Istana juga mengundang sejumlah tokoh lainnya, diantaranya mantan Menteri Luar Negeri. Tadi kami melihat bagaimana kehadiran sosok dari Alwi Shihab, kemudian juga ada sosok dari Marty Natalegawa juga hadir di Istana Negara. Kemudian juga ketum-ketum dari partai politik yang ada di parlemen, kemudian juga ada menteri-menteri dari kabinet ini juga hadir di Istana Negara, dan juga lembaga atau instansi nasional lainnya. Salah satunya adalah Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri yang tadi menyampaikan akan mendengarkan pandangan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pandangan-pandangannya terkait gejolak ataupun juga manuver-manuver yang terjadi di dunia internasional maupun juga di tingkat nasional. Kita tahu bagaimana di lingkup dunia internasional geopolitik tengah memanas, terutama di Timur Tengah, bagaimana perang antara Iran dan Israel ini juga tengah memanas. Tentunya ini berdampak
kepada kebijakan Indonesia ke depannya. Ini tentunya juga para tokoh yang hadir ini juga akan membagikan pandangannya terhadap isu tersebut. Selain itu juga kita ketahui juga bahwa sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan kunjungan kenegaraan ke berbagai negara pada minggu lalu, diantaranya Amerika Serikat, di mana saat itu di Amerika Serikat Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan Board of Peace dan juga meratifikasi kerjasama dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kemudian juga di Inggris juga Presiden Prabowo Subianto menyaksikan kerjasama yang dilakukan oleh Dana. Kemudian juga kedua negara di Timur Tengah, yakni di Jordania, tempat kota aman, melakukan kunjungan bilateral. Kemudian juga di Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan kunjungan bilateral ke negara tersebut, yang tentunya dalam kunjungan-kunjungan tersebut ini akan disampaikan pada malam hari ini juga kepada tamu-tamu undangan yang hadir bagaimana hasil-hasil dari kunjungan ke negara tersebut. Setelah itu kalau kita melihat bagaimana susunan ataupun juga tokoh-tokoh yang diundang pada malam hari ini, tentunya ini membicarakan selain isu-isu yang ada di dalam negeri, kita melihat juga bagaimana menteri-menteri di kabinet ini juga hadir. Beberapa menteri menyampaikan bahwa memang mereka juga akan menyampaikan update-update terkini di instansinya masing-masing, yang menjadi prioritas di instansinya masing-masing, kemudian juga mengenai kondisi yang memanas terutama di Timur Tengah ini tentunya juga akan berdampak bagi Indonesia, terutama salah satunya mengenai harga minyak yang tentunya harus diantisipasi oleh Indonesia. Tentu kita akan menantikan bagaimana keterangan dari tokoh yang hadir di istana. Terima kasih Man Fajar mengabarkan langsung dari istana. Selamat bertugas kembali. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia mengapresiasi kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk memediasi konflik usai serangan Amerika Serikat dan Israel. Iran menegaskan tidak ada ruang negosiasi bagi negara yang melancarkan permusuhan seperti Amerika Serikat dan Zionis Israel. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi mengapresiasi pemerintah Indonesia yang bersedia memfasilitasi dialog usai serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Namun Borojerdi menegaskan pihaknya tidak yakin jika Amerika Serikat akan patuh pada kesepakatan. Iran menegaskan tidak ada ruang negosiasi bagi negara yang melancarkan permusuhan seperti Amerika Serikat dan Zionis Israel. ما از کشورهای دوست انتظار حمایت داریم. البته از دولت اندونزی به خاطر پیامی که فرستاد و اعلام آمادگی که برای میانجیگری کرد تقدیر میکنیم، قدردانی میکنیم. هرچند معتقدیم الان هیچ نگوشیشن و هیچ مذاکره‌ای با دولت متخاصم آمریکا فایده ندارد، چون اونها مقید و پایبند به هیچ نتیجه‌ای نیستند. ولی در این حال از کشورهای اسلامی تقاضا داریم که اولا اگر احساس میکنند که حمله به یک کشور غیر قانونی است، شدیداً و قویاً اون رو محکوم بکنن. دوما در سازمانهای اسلامی، در سازمانهای بین المللی، سازمان کنفرانس اسلامی، همکاری اسلامی، سازمان ملل و جاهای دیگه از ما حمایت بکنن و سوما پویش هایی برای نعب جنگ را بندازن و جنگ رو در تمام دنیا نفی کنن و مخالفت خودشون رو با هر گونه جنگی نشان بدن. Ia berharap negara-negara Islam mengutuk keras serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, serta mendorong negara-negara Islam di OKI dan PBB untuk memberikan dukungan kepada Iran dan mengkampanyekan penghentian peperangan. Dari Jakarta, Rehana Mezia, Rashid Hartadi, TV One, mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan bahas kondisi yang terjadi di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran ini dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Bang Faisal Assegaf. Selamat malam Bang Faisal. Malam Mbak Vita. Ya, Bang Faisal, bagaimana analisa Anda soal eskalasi serangan Garda Revolusi Iran yang telah menggempur beberapa lokasi di kawasan Timur Tengah pasca gugurnya rahbar Iran, Imam Ali Khamenei?
Apakah eskalasi perlawanan Iran akan semakin meningkat atau seperti apa? Bang Faisal. Saya mau update dulu kondisi dari Iran. Itu yang pertama, hari ini Israel menyerang gedung Dewan Ahli. Dewan Ahli adalah lembaga yang tugasnya berwenang memilih ataupun memberhentikan pemimpin tertinggi Iran. Cuma laporan dari kantor berita Mehr dari Iran bahwa gedung yang diserang hari ini adalah bukan gedung utama, artinya gedung gedung pelengkap atau gedung penunjang lainnya. Jadi bukan gedung utama. Nah, eskalasi memang sudah meningkat sejak awal, sejak hari pertama, karena yang dibunuh adalah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kemudian eskalasi bertambah meningkat setelah Iran mulai menyerang semua pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, di Irak, terus di Arab Saudi, kemudian di Jordan, di Uni Emirat Arab, Bahrain, terus di Kuwait, Qatar, UEA. Itu juga terus kemudian juga ada juga di daerah Ilbir, Irak Utara. Nah, eskalasi berlanjut setelah Iran mulai menyasar fasilitas-fasilitas sipil yang diyakini memiliki kaitan dengan Amerika atau Israel, seperti di gedung-gedung apartemen. Terus kita juga lihat ada hotel waktu itu di daerah Palm, Dubai. Terus juga hotel di di negara Bahrain itu juga diserang. Yang terakhir juga kabarnya, ini udah dibantah oleh Iran, tapi menurut hasil investigasi awal Saudi adalah menyerang kilang terbesar Arab Saudi, yaitu kilang Ras Tanura, yang kapasitas produksinya 500.000 barel per hari. Nah, itu sekarang kabarnya sudah stop, tapi itu dibantah oleh Iran. Nah, ini ada kaitannya dengan laporan dari wartawan independen Amerika, Carl Tuchson, itu bahwa semalam itu ada pihak berwenang Arab Saudi maupun Qatar menangkap beberapa agen Mossad yang berusaha menanam bom di tempat-tempat yang strategis di kedua negara itu. Cuma kabar itu memang belum terverifikasi apakah, karena ini dari satu pihak yaitu Carl Carlson. Baik, Bang Faisal, dengan melihat beberapa serangan yang kemudian beberapa titik di Timur Tengah, ini kenapa bisa terjadi? Bukannya tadi ini awalnya adalah hanya antara Iran dan juga Amerika Serikat dan Israel? Ya, ini perbedaan dengan perang tahun lalu. Kalau perang tahun lalu, pembukanya adalah Iran dengan Israel, Amerika sebagai penutup dengan mengebom 3 fasilitas nuklir di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Nah, kalau perang tahun ini, itu berbeda, karena Amerika ikut dari awal, ikut membuka perang. Nah, otomatis sesuai ancaman Iran sebelumnya, sebelum perang terjadi, kalau Amerika menyerang, ikut menyerang, artinya semua pangkalan militer Amerika di Timur Tengah itu sah menjadi sasaran target untuk diserang oleh Iran. Karena Iran juga tidak punya kemampuan untuk menyerang langsung ke Amerika, walaupun mereka pernah menguji coba peluru kendali balistik antar benua dari Iran ke Siberia di Rusia. Jadi apa yang bisa lakukan Iran sebelumnya, memang pejabat Iran, terutama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, sudah menghubungi semua negara-negara yang memiliki pangkalan militer Amerika di negaranya. Jadi waktu itu apa yang disampaikan oleh Araghchi adalah kita hanya menyerang kepentingan Amerika, yaitu fasilitas pangkalan militer, bukan tempat-tempat lain. Itu yang pertama kali di itunya. Tapi sekarang kita lihat kedutaan besar di Arab Saudi juga sudah diserang, terus juga kedutaan besar di Kuwait, dan kabarnya Amerika sudah menutup kedutaan besarnya di Kuwait. Terus perang ini makin meluas karena proksi-proksi Iran juga seperti Hizbullah sudah ikut di hari kedua, kemudian Al-Hutsyun dari Yaman sudah ikut sejak hari pertama. Dengan melihat beberapa serangan balik dari Iran yang membuat Israel pun kewalahan, menurut Bang Faisal, bagaimana sih kesiapan alutsista Iran kali ini menurut analisa Anda? Apakah nantinya akan ada kejutan lain yang mungkin bisa membuat Israel lebih kewalahan lagi selain yang sebelumnya serangan balik yang sudah mereka lakukan? Ya, mereka sekarang sudah mulai menggunakan peluru kendali paling canggih yang saya ketahui, ya, yaitu Khorramshahr 4. Itu semacam peluru kendali cluster, peluru kendali hypersonic cluster, ballistic hypersonic cluster. Itu kalau sudah mau mendekati sasaran, mereka pecah menjadi 80 proyektil. Jadi dalam satu waktu bisa menyerang 80 sasaran. Nah, ini yang membuat sulit sistem pertahanan udara Israel ataupun di negara Arab yang berusaha mencoba mencegah itu, karena satu rudal itu akhirnya memecah menjadi 80 proyektil.
Ini yang saya baca informasinya, jarak tembaknya adalah jangkauannya 2.000 kilometer. Artinya semua Israel dan pangkalan Amerika di Timur Tengah, seluruh negara Timur Tengah itu masuk dalam jangkauan itu. Kemudian juga kecepatannya itu 16 kali kecepatan suara, artinya di atas sekitar 16.000 kilometer per jam. Jadi memang sangat sulit untuk di ini. Nah, apa yang terjadi sekarang memang kita tahu Presiden Trump di hari kedua, kemudian Netanyahu juga seolah-olah sudah gelagapan menghadapi serangan Iran, seolah-olah mereka tidak belajar dengan perang tahun lalu. Akhirnya mereka menyerukan kepada rakyat Iran untuk turun ke jalan, untuk menyelesaikan misi untuk menumbangkan rezim Mullah yang berkuasa sejak 1979. Tapi seruan itu atau hasutan dari Trump, Netanyahu, ataupun Reza Pahlavi, mantan putra mahkota Iran, itu tidak mendapat tanggapan dari rakyat Iran. Mereka justru solid setelah kematian pemimpin tertinggi mereka. Ya, Bang Faisal, kita juga mengetahui bagaimana peran Indonesia mengambil peran ya untuk menengahi keduanya, dan di mana Kedutaan Republik Islam Iran di Indonesia mengapresiasi kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk memediasi konflik. Bagaimana Anda melihat ini? Yang pertama, posisi tawar kita di Timur Tengah itu lemah. Karena kita bisa lihat sejak lama tidak ada satupun BUMN dari Timur Tengah, negara-negara Arab Teluk, terutama yang sangat kaya itu super tajir, mereka menanamkan modal atau investasi di Indonesia. Setahu saya baru Mubadala Energi yang melakukan eksplorasi di Laut Andaman di daerah Aceh. Terus juga kemudian ada pembangunan kawasan wisata juga di Kepulauan Aceh dari BUMN Uni Emirat Arab itu. Nah, kalau kita melihat posisi tawar kita yang lemah, ya saya kira apa yang dia akan lakukan oleh Presiden Prabowo tidak akan membuahkan hasil. PBB sendiri juga tidak bisa menghentikan. Menurut saya yang harus dilakukan Presiden Prabowo adalah pertama ya, dia harus mengucapkan bela sungkawa terhadap kematian Khamenei. Selain mengutuk apa yang dilakukan oleh Trump maupun Netanyahu dengan menyerang wilayah berdaulat. Baik, terima kasih Bang Faisal sudah bergabung di Kabar Utama malam ini. Terima kasih atas analisa dan juga pandangan Anda. Selamat malam. Malam, Mbak. Ya, pemirsa, usai jeda berikut ini kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Meskipun kawasan Timur Tengah terus memanas akibat perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, namun tidak berdampak pada penerbangan jemaah umroh. Di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, keberangkatan maupun kedatangan jemaah umroh masih terlihat normal seperti biasa. Di tengah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah, rombongan jemaah di Jawa Timur tetap berangkat melalui Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo. Mereka tidak mengindahkan imbauan Kementerian Haji untuk menunda keberangkatan ke Tanah Suci. Rombongan jemaah umroh ini terbang langsung ke Jeddah, Arab Saudi Senin siang kemarin dengan menggunakan maskapai swasta dari Indonesia. Meski sudah ada imbauan dari Kementerian Haji dan Umroh, pihak Biro Travel mengaku tidak bisa menunda keberangkatan jemaah umroh karena persiapannya sudah 100%. Seluruh dana umroh sudah disetorkan untuk biaya pesawat, hotel, dan akomodasi selama di Tanah Suci dan tidak bisa dikembalikan atau di-reschedule. Ada hal-hal yang sebetulnya kita juga harus mempersiapkan detailnya seperti apa untuk penundaan itu. Taruhlah berarti yang persiapannya sudah 100% seperti tiket sudah tercetak, visa sudah terbit, hotel sudah terbayar. Kemudian ini pasti kalau ada penundaan begitu akan mengganggu kas perusahaan. Sementara di pintu kedatangan penerbangan internasional terlihat rombongan jemaah umroh baru tiba di Bandara Internasional Juanda. Rombongan jemaah umroh tersebut terbang langsung dari Jeddah pada Minggu malam dan tiba di Bandara Internasional Juanda Senin siang. Salah satu jemaah umroh mengaku penerbangan mereka ke tanah air berjalan lancar meski perang di wilayah Timur Tengah masih terjadi. Ya, alhamdulillah yang penerbangan dari Indonesia aman-aman saja. Aman ya. Ini nggak khawatir ya ada apa? Ya tetap khawatir toh Pak. Tetap ada yang hasil 2 hari. Beberapa pesawat banyak yang delay.
Pihak Biro Travel di Jawa Timur terus mengikuti perkembangan keamanan di Timur Tengah serta menunggu travel warning dari pemerintah jika perang di kawasan Timur Tengah semakin membahayakan penerbangan dan jemaah umroh. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Sementara itu pemerintah menjamin pasokan untuk bahan bakar minyak, LPG dan minyak mentah dipastikan cukup tersedia dan aman hingga 20 hari ke depan. Impor minyak dari Timur Tengah yang terdampak krisis Selat Hormuz ternyata hanya sekitar 25% dari total impor dan akan dialihkan sebagian ke Amerika Serikat. Berikut keterangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sekali lagi saya katakan bahwa ketegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Khusus untuk menyangkut dengan persiapan hari raya, Hari Raya Idul Fitri, bulan puasa, alhamdulillah teman-teman, saya menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita, crude, BBM, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita, itu maksimal di angka 25 sampai 26 hari, nggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional. Harga sejumlah komoditas di pasar Masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, harga sejumlah komoditas di pasar tradisional di sejumlah daerah merangkak naik. Masyarakat berharap pemerintah dapat menekan harga yang diprediksi akan terus naik jelang Lebaran. Dua pekan jelang Lebaran, harga daging sapi di pasar tradisional Antri Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat masih di kisaran Rp150.000 per kilogram. Namun harga berbagai jenis cabai mulai turun. Cabai rawit turun dari Rp140.000 per kilo menjadi Rp90.000 per kilo. Cabai merah turun dari Rp80.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Masyarakat berharap pemerintah dapat menekan harga sejumlah komoditas yang akan terus merangkak naik jelang Lebaran. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Sleman Unit 1 mulai merangkak naik. Minyak goreng kemasan mengalami kenaikan Rp10.000 per karton, dari Rp330.000 menjadi Rp340.000. Harga gula pasir naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Pemkab Sleman menyebut kenaikan harga sembako masih dalam tahap wajar dan stok masih aman hingga setelah Lebaran. Harga cabai rawit di pasar tradisional Badung dan pasar Kumbasari di Denpasar, Bali naik mencapai Rp120.000 per kilogram. Para pedagang menjual cabai rawit merah berkualitas rendah dengan harga Rp30.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Selain cabai, harga daging ayam pun ikut merangkak naik. Pedagang mencatat harga daging ayam berada pada kisaran Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya kepada ASN, TNI Polri, pekerja swasta, serta bantuan hari raya untuk pengemudi ojek online. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian, Bidang Perekonomian mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya kepada ASN, TNI Polri, pekerja swasta, serta bantuan hari raya untuk pengemudi ojek online. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah mengalokasikan Rp55 triliun dari anggaran negara untuk THR ASN pada periode Idul Fitri 2026. Angka ini meningkat 10% dibandingkan anggaran THR sebelumnya. Pemerintah juga mengumumkan bantuan hari raya untuk pengemudi ojek online mencapai Rp220 miliar, dibagikan kepada 850.000 mitra penerima.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyebutkan untuk THR karyawan swasta harus cair paling lambat H-7 Lebaran dan dilarang dicicil. Cukup jelas, kita meminta THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Namun perusahaan kita himbau agar dapat Puncak perayaan Festival Cap Gomeh 2577 Kongzili kembali digelar meriah di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto membuka secara resmi Puncak Festival Cap Gomeh Singkawang 2026 yang dipusatkan di depan kantor Wali Kota Singkawang. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tambur dan pelepasan peserta parade tatung yang menjadi ikon perayaan Cap Gomeh di kota Singkawang. Bambang Wuryanto menyampaikan perayaan Cap Gomeh di Singkawang merupakan budaya lokal yang mampu memperkaya identitas nasional yang menjadi wujud toleransi di tanah air. Acara ini juga turut dihadiri oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, Mendagri Tito Karnavian, Menko Infrastruktur AHY, dan sejumlah pejabat lainnya. Oleh karena itu, Pak Muzani menugaskan Samson, kita bisa lihat di depan kita pada saat ini sudah ada. Kabar utama akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kabar penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kilas kabar berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia malam ini ke Istana Negara Jakarta. Sejumlah tamu undangan yang datang diantaranya Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wapres ke-11 Budiono, serta Wapres ke-13 Maruf Amin. Menurut Seskap Teddy Indrawijaya, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo akan meminta pandangan dan sejumlah tokoh terkait kondisi geopolitik global. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia mengapresiasi kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk memediasi konflik usai serangan Amerika Serikat dan Israel. Namun Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, menegaskan tidak ada ruang negosiasi bagi negara yang melancarkan permusuhan seperti Amerika Serikat dan Zionis Israel. Borujerdi juga tidak yakin Amerika Serikat akan patuh pada kesepakatan. Ia berharap negara-negara Islam mengutuk keras serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qoumas. Sidang mengagendakan pemanggilan pihak termohon, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakut memperadilkan KPK atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji 2024. KPK optimistis bisa membuktikan bertindak benar dengan menetapkan pemohon sebagai tersangka, antara lain karena memiliki laporan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tim TV One mengabarkan. Kabar tadi menutup jumpa kita di kabar utama malam ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan Haidar Fasal. Saya Prita Zega dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Selamat menunaikan ibadah puasa. Sarung Al Samsi.